rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena kita boleh lagi menikmati kebaikan Tuhan. Kita ada di hari yang baru, dan sebelum kita beraktivitas, mari kita luangkan waktu sejenak untuk kita boleh mengikuti Sabda Pagi Sion Winangun, edisi Senin 13 November 2023. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh ada di hari yang baru ini, dan sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, menyertai kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud perkataan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Markus 2 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan yang menjadi tema kita, solidaritas terhadap sesama yang butuh pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, manusia hidup sebagai makhluk individu, tapi juga sebagai makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup seutuhnya tanpa orang lain. Demikian sebaliknya. Apalagi mereka yang menderita karena keterbatasannya seperti kelumpuhan dan disabilitas lainnya. Kelumpuhan secara fisik menjadi kendala untuk melakukan banyak hal, termasuk untuk menghadiri pertemuan ibadah. Perhatian dan kepedulian terhadap orang lain, entah itu anggota keluarga, tetangga, teman, dan kerabat, serta orang yang tinggal di lingkungan tempat tinggal, sangat berarti. Kita harus memiliki rasa simpati dan empati bagi orang yang butuh pertolongan. Solidaritas dan kepedulian sosial adalah panggilan ilahi yang harus kita lakukan untuk mengaktualisasikan kasih Tuhan Allah. Hal ini dapat dilakukan sendiri atau bersama orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mewujudkan solidaritas terhadap sesama manusia memerlukan kesediaan hati yang ikhlas, kerelaan hati yang murni, serta pengorbanan diri yang tulus, baik waktu, tenaga, pikiran, serta materi. Semua itu harus dilakukan dengan segenap hati.
sebagai rasa cinta kasih kita terhadap Tuhan Allah dan sesama. Firman mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Dari firman hari ini, kita perlu belajar dari orang-orang yang lumpuh, membawa orang lumpuh. Ia menghadapi kendala berjumpa Yesus Kristus. Karena orang banyak, mereka tidak putus asa dan terus mencari upaya, sekalipun dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan menaikkan ke atas di atap rumah, kemudian membuka atap dan menurunkan tilam. Untuk tugas yang mulia ini, acap kali kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi setiap niat dan tindakan positif kita untuk menolong orang lain bukanlah muncul secara kebetulan, karena Tuhan Allah punya rencana indah dalam hidup kita untuk orang lain. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami hidup bukan untuk diri kami sendiri saja, tetapi kami boleh hidup juga untuk menghidupkan orang lain. Pakailah kami sesuai rencana-Mu yang indah untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kendatipun kami juga tidak luput dari pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sabda pagi saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.